Bangsa-bangsa pendukung peradaban Mesopotamia. Bangsa Ubaid merupakan bangsa pertama yang telah tinggal di Mesopotamia selama bertahun-tahun. Bangsa ini bermata pencarian sebagai petani. Mereka menanam biji-bijian dengan memanfaatkan air sungai sebagai sarana irigasi pertanian untuk dilakukan di daerah yang subur. Bangsa Sumeria, kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi, merupakan bangsa yang ada setelah bangsa Ubaid telah punah. Bangsa ini bermata pencarian sebagai petani, yaitu dengan cara melanjutkan pertanian yang dilakukan oleh bangsa Ubaid. Namun, berbeda dengan para pendahulunya, bangsa Sumeria memperbaharui sistem irigasi dengan membuat waduk-waduk agar ketika musim kemarau, mereka tetap akan bisa melakukan pengairan ke ladang-ladang mereka. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang pertama mendiami Mesopotamia. Mula-mula daerah tersebut berupa rawa-rawa. Setelah dikeringkan, daerah tersebut menjadi pemukiman yang dihuni oleh kelompok masyarakat yang teratur. Kota yang dihuni tertua adalah Ur dan kemudian Sumer. Bangsa ini menganut kepercayaan politeisme atau mempercayai adanya banyak dewa. Dewa-dewa tersebut antara lain Uruk, dewa langit, Nippur, dewa bumi, dan Eridu, dewa air. Tempat untuk memuja para dewa disebut adalah Ziggurat. Bangsa Sumeria juga sudah mengenal tulisan, yaitu tulisan paku. Kebudayaan bangsa Sumeria akhirnya berakhir setelah pada tahun 2350 sebelum Masehi diserang oleh bangsa Akkad di bawah pimpinan Sargon. Bangsa Akkad adalah rumpun bangsa Semit. Bangsa Akkad kurang lebih tahun 2350 sebelum Masehi. Mesopotamia dikuasai oleh bangsa Akkadia setelah berhasil mengalahkan bangsa Sumeria. Pemimpin bangsa Akkadia adalah Raja Sargon, memiliki Agade sebagai ibu kotanya. Dari segi kebudayaan bangsa Akkadia meniru kebudayaan bangsa Sumeria yang sudah maju, sehingga berkembanglah budaya baru yang disebut budaya Sumer Akkad, berbahasa Semit. Bangsa Akkad memuja banyak dewa dan juga memiliki cerita-cerita dongeng tentang kepahlawanan, seperti cerita tentang Adopa, Etana, dan Gilgamesh. Bangsa Babilonia, kurang lebih 1900 sebelum Masehi. Kerajaan Babilonia didirikan oleh bangsa Amorid yang disebut juga Babilonia. Kata Babilonia berasal dari kata Babilu yang berarti gerbang menuju Tuhan. Babylon terletak kurang lebih 97 km di selatan kota Baghdad sekarang, di tepi sungai Efrat, Irak Selatan. Babylon menjadi pemerintahan, ibu kota, perdagangan, dan keagamaan. Raja Babilonia yang terbesar adalah Hammurabi sekitar tahun 1948 sampai 1905 sebelum Masehi. Raja Hammurabi terkenal sebagai pembuat undang-undang. Menurut kepercayaan, undang-undang tersebut berasal dari pemberian Dewa Marduk. Agar dapat dibaca oleh masyarakat, maka undang-undang itu dipahatkan pada tugu batu setinggi 8 kaki yang ditempatkan di tengah ibu kota. Inti dari hukum Hammurabi adalah pembalasan, misalnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Penerapan hukum itu sangat keras. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan pencurian di sebuah rumah, maka ia harus dibunuh dan dibakar di muka rumah tempat ia melakukan pencurian. Dengan demikian, keteraturan masyarakat tercapai karena ketaatan pada hukum. Setelah Hammurabi meninggal dunia, kira-kira tahun 1900 sebelum Masehi, Babilonia ditaklukkan oleh bangsa Hittite dari dataran tinggi di sebelah utara Mesopotamia. Pada masa pemerintahan Hammurabi, kekuasaan Babilonia terbentang dari Teluk Persia sampai seberang wilayah Turki sekarang dan dari pegunungan Zagros di timur sampai Sungai Kabur di Syria. Tetapi, sepeninggal Hammurabi, wilayah Babilonia terpecah belah dan akhirnya Babilonia lama runtuh karena serangan dari bangsa Hittite atau Hittite. Selanjutnya, Mesopotamia diduduki dan diperintah oleh bangsa Kasi atau Kasid. Bangsa Assyria, kurang lebih 1200 sebelum Masehi. Bangsa Assyria termasuk rumpun bangsa Semit. Mereka membangun kota Asyur dan Ninive. Kota Ninive yang terletak di tepi sungai Tigris dijadikan ibu kota. Pemerintahan bangsa Assyria bercorak militer. Bangsa Assyria digelari sebagai bangsa Roma dari Asia. Gelar tersebut didapat karena seperti bangsa Romawi, bangsa Assyria merupakan penakluk daerah-daerah di sekitarnya sehingga berhasil membentuk imperium yang besar. Wilayah Assyria membentang dari Teluk Persia sampai Laut Tengah. Mereka sangat ditakuti oleh bangsa lain karena pasukan infanteri,
kavaleri, dan tentara dengan kereta perangnya yang sangat kuat. Wilayah kerajaan dibagi menjadi beberapa provinsi, dan setiap provinsi diperintah oleh gubernur yang bertanggung jawab kepada raja. Untuk memperlancar hubungan antar ibu kota dan daerah, maka dibangunlah jalan raya yang bagus. Selain kehidupannya bercorak militer, bangsa Assyria juga membangun negerinya menjadi sangat maju, antara lain di bidang pendidikan. Salah seorang raja Assyria yang terkenal adalah Assurbanipal. Pada masa pemerintahannya, ia meninggalkan 22.000 buah lempengan tanah liat yang tersimpan di perpustakaan Ninive. Lempengan atau tablet-tablet tersebut memuat tulisan tentang masalah keagamaan, sastra, pengobatan, matematika, ilmu pengetahuan alam, kamus, dan sejarah. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Assyria dan antaranya Raja Sargon, Raja Sennacherib, dan Raja Assurbanipal. Lambat laun kerajaan Assyria semakin lemah. Hal ini diketahui oleh bangsa Kaldea yang berkembang di daerah Mesopotamia Selatan atau bekas kekuasaan kerajaan Babilonia lama. Bangsa ini menyerang kerajaan Assyria. Pada tahun 612 sebelum Masehi, ibu kota Ninive berhasil dikuasai sehingga mengakibatkan runtuhnya kerajaan Assyria. Bangsa Babilonia baru. Tampilnya suku bangsa Kaldea mengangkat kembali keperkasaan Babilonia yang dulu pernah berjaya. Raja bangsa Kaldea yang terkenal adalah Nebukadnezar. Ia membangun kembali kota Babylon dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota sehingga disebut Babilonia baru. Ada dua hal yang menarik di kota Babilonia, yaitu Menara Babel dan Taman Gantung. Menara Babel yang tingginya mencapai 90 meter berfungsi sebagai keindahan kota, serta mercusuar bagi para pedagang di sekitarnya yang akan menuju ke kota Babilonia. Hal kedua yang menarik adalah pembuatan taman gantung yang dipersembahkan untuk istrinya. Taman itu dibangun di atas bukit batuan, tingginya 107 meter. Bentuknya berupa podium bertingkat yang tanami pohon, rumput, dan bunga-bungaan. Ada air terjun buatan yang berasal dari air sungai Efrat yang dialirkan ke puncak bukit lalu mengalir melalui saluran buatan. Jika dilihat dari jauh, seolah-olah taman itu menggantung. Suatu pemandangan yang sangat menakjubkan. Di bidang pengetahuan, bangsa Kaldea telah mengembangkan astronomi dan astrologi. Mereka percaya bahwa masa depan dapat diketahui dengan mempelajari bintang-bintang. Selain meramal nasib seorang, juga ramalan tentang gerhana. Mereka membagi minggu dalam 7 hari, 1 hari ke dalam 12 jam ganda, setengah hari siang atau tengah, dan setengah hari malam atau gelap. Menghitung lewatnya waktu dengan jam air atau water clock dan jam matahari sundial. Sebuah catatan penting mengenai Nebukadnezar adalah peristiwa penaklukan kerajaan Yudea dan Palestina. Ibu kota Yerusalem direbutnya. Kemah Raja Sulaiman dibakar dan menjara tanah Yudea. Bangsa Israel termasuk para pemimpinnya diangkut ke negerinya dijadikan budak dan tawanan. Peristiwa itu disebut masa pembuangan Babylon dari tahun 586 sampai 550 sebelum Masehi yang sangat membekas bagi bangsa Israel. Sesudah Nebukadnezar meninggal dunia tak lama, yaitu tahun 539 sebelum Masehi, Babilonia baru ditaklukkan oleh bangsa Persia. Bangsa Persia. Di bawah pimpinan Cyrus berdirilah kerajaan Persia, berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan Babilonia baru dan daerah Asia Kecil. Raja Cyrus menguasai sebagian dari daerah India bagian barat. Namun, dalam pertempuran melawan bangsa Tura, Raja Cyrus terbunuh. Ia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Kambises. Raja Kambises berhasil mengembalikan ketentraman dalam negeri Persia. Bahkan pada tahun 525 sebelum Masehi, Kambises berhasil menaklukkan negeri Mesir. Setelah Raja Kambises meninggal, ia digantikan oleh Raja Darius. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Persia mencapai masa kejayaannya. Pada masa itu dibangun istana yang megah dan indah di kota Susa. Istana di Persepolis terkenal karena mempunyai tangga raksasa untuk memasuki istana tersebut. Kerajaan Persia hancur ketika mendapat serangan dari Iskandar Zulkarnain. Perkembangan peradaban Mesopotamia di bidang religi atau kepercayaan. Berkembangnya kepercayaan Mesopotamia berawal dari kepercayaan bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria memuja dewa-dewa yang menguasai alam, seperti Dewa Anu, Dewa Langit, Dewa Enlil, Dewa Bumi, dan Dewa Ea, Dewa Air. Ketiga dewa itu mendapat pemujaan tertinggi dari bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria juga menyembah Dewa Sin atau Dewa Bulan,
dewa Samas, dewa matahari, dan dewa Ishtar, dewa perang dan asmara. Bangsa Sumeria juga menyembah Tammuz atau dewa tumbuh-tumbuhan untuk memajukan pertanian. Dewa yang memiliki peranan penting dalam kepercayaan bangsa Sumeria adalah dewa yang berhubungan dengan terciptanya dunia, yaitu Dewa Marduk. Dewa Marduk adalah lambang usaha bangsa Sumeria di dalam menciptakan daerah pertanian. Kepercayaan bangsa Sumeria ini terus berkembang dan dianut oleh masyarakat yang tinggal di daerah Mesopotamia. Tetapi ketika bangsa Persia menguasai daerah Mesopotamia, berkembanglah ajaran agama Persia. Kitab suci Avesta ini merupakan firman dewa dengan perantara nabi diturunkan kepada bangsa Persia. Pada masyarakat bangsa Sumeria terdapat kepercayaan bahwa manusia setelah mati akan hilang. Hal ini dijelaskan dalam cerita Gilgamesh. Cerita itu pada hakikatnya mempunyai kesimpulan bahwa hidup abadi di dunia ini tidak ada.